Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atau kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku sedang berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku sedang berjalan di dalam lembah kegelapan, ku takkan takut, sebab Engkau besertaku. Ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Ku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Allah Bapa yang Maha Kudus dan berpengasihan, kami mengakui kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu dengan hal-hal yang kami perbuat maupun yang tidak kami buat. Kami telah tidak mengasihimu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Kami telah tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami telah menyusahkan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan kami yang membuang-buang berkat-Mu, dengan penyelewengan kami dari firman-Mu, dengan melupakan kasih-Mu. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Di dalam kami anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus, demi Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom kepada jemaat yang terkasih dalam Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 18 ayat 1 sehingga ayat 51. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah hidupnya. Daud menjadikan Tuhan sebagai sandaran yang benar-benar dapat diandalkan. Di sini Daud mengawali dengan mengucapkan kepercayaannya dan dia menggambarkan kesusahannya yang dahulu dengan campur tangan Tuhan. Lalu dia melukiskan semua itu sebagai penampakan Allah yang dahsyat serta pertolongannya yang menyelamatkannya. Jemaat yang terkasih, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Yang pertama, milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Mazmur pasal 18 ayat 2 sampai ayat 3. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ucapan syukur pemazmur dimulai dari perasaan yang dalam dan akrab kepada Allah. Ini menggambarkan kualitas hubungan yang tinggi antara pemazmur dengan Tuhan. Pengalaman hidup yang berat menyadarkan pemazmur atas keterbatasannya dan kesempatan untuk bergantung kepada Allah. Mengenal Tuhan bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi melalui pengalaman yang nyata. Pengalaman hidup yang begitu berat telah dialami oleh pemazmur. Ada pertolongan Tuhan yang nyata telah membawanya dalam hubungan yang mesra dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Pergumulan hidup yang menjadi berat itu menjadi proses pendidikan, di mana melalui semua itu Allah makin nyata bagi setiap kita. Tuhan adalah satu-satunya yang kita perlukan dan inginkan dalam hidup ini. Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kasih Allah telah diberikan kepada manusia berdosa melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan inilah yang harus kita lakukan atas segala kasih Tuhan, yaitu memiliki hati yang semakin mengasihi Tuhan, memiliki hati yang semakin melekat kepada Tuhan. Yang kedua, sikap kita sebagai orang percaya adalah milikilah iman yang nyata. Mazmur 18 ayat 4 sehingga ayat 7. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jemaat yang terkasih, dalam kesusahan pemazmur berseru kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan seruannya. Tuhan menolong dan melepaskannya sehingga hatinya dipenuhi pujian kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya yang sudah mengalami anugerah Allah, yaitu memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya dan yakin akan penyertaan dan kekuatan Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Tuhan sentiasa bekerja dalam setiap kehidupan kita, sehingga hati kita sentiasa dipenuhi dengan damai, sukacita, pujian, pengagungan, dan syukur kepada Tuhan, sehingga kita sentiasa menikmati kebaikan dan berkat-berkat-Nya. Puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, sikap kita sebagai orang percaya yang ketiga adalah milikilah hati yang memuji Tuhan. Mazmur pasal 18 ayat 47 sampai ayat 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembelasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman,
Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Dengan kekuatan Tuhan, pemazmur sanggup mengatasi segala hal yang dihadapinya, dengan mempercayai penyertaan Tuhan untuk mengatasi setiap keadaan. Pemazmur juga berjanji untuk selalu menyanyikan nyanyian syukur dan memuji nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ini mencerminkan sikap hati yang penuh syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Daud mengarahkan hatinya untuk semakin mengagungkan keselamatan yang telah diperbuat kepadanya, supaya dia mampu lebih lagi mempersembahkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah hidup kita sentiasa menaikkan pujian kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita akan mengalami kekuatan kuasa-Nya yang membawa kita kepada kemenangan atas setiap masalah dan pergumulan hidup, sebagaimana yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam penjara di Filipi. Pujian yang telah membebaskan mereka dari belenggu yang menyiksa. Nah, jemaat yang terkasih, biarlah kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa bersyukur, beriman, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya khotbah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.